Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini lagi. Alhamdulillah kemarin itu dapat daging kurban dari daerah perumahan satu plastik. Terus juga pas kemarin mampir ke rumah ibu mertua dapat lagi satu plastik. Alhamdulillah. Dan sekarang mau diolah, ini Pak suami nge-requestnya bikin rendang. Jadi ya udah di sini mau bikin rendang dulu. Untuk dagingnya kan ini campur ya, ada kayak gaji-gaji gitu. Jadi di sini mah pisahin, yang untuk gaji-gaji bisa untuk dibikin sop besok-besok ya. Di sini yang mah ambil yang daging-dagingnya gitu. Lanjut di sini mah cuci dagingnya. Ini lumayan ya tuh dapatnya banyak. Ini lebih dari setengah kilo mungkin, tapi nggak mak timbang sih. Hanya kira-kira aja. Oke, lanjut. Di sini ada bahan-bahan yang dibeli di warung tadi, Mas Iki yang beli tadi ya. Itu ada kelapa parut, 2 butir kelapa, terus ada cabai merah, ada bawang merah, sama ada jahe dan laos. Nah sekarang Mama mau siap-siapin untuk bumbunya dulu ya. By the way Mama itu udah sering banget sebenarnya bikin rendang, cuman nggak apa-apa ya. Siapa tahu aja kalian yang penonton baru gitu ya, atau pendatang baru belum pernah nonton Mama bikin rendang. Oke, tapi ini rendang versi saya, selera keluarga di sini, yaitu rendang berkuah alias kalio. Oke, ini Ma pakai daun kunyit ya, nggak pakai kunyit, hanya daun kunyitnya aja. Ini alhamdulillah dikasih sama tetangga. Jadi tadi ketemu sama Mas Iki di warung, terus mungkin dengar kali ya Mas Iki minta beli apa namanya daun kunyit tapi nggak ada. Jadi tetangga rumah nyamperin, Rifki ini daun kunyitnya. Masya Allah baik banget ya tetangga. Terima kasih udah ngasih daun kunyitnya. Nah, udah selesai untuk bumbunya. Jadi di sini mau cuci, mau dipisah-pisahin. Nanti ada bumbu yang mau di blender. Lanjut ada bumbu kering juga ya. Di sini mah pakai kayak cengkeh, terus kemiri, terus juga ada pala, kayu manis, terus kapulaga sama adas manis. Untuk bumbu keringnya alhamdulillah kebetulan ada ya stoknya di rumah. Untuk ketumbar di sini bukan pakai ketumbar yang kasar atau yang bulat-bulat utuh, ini pakai ketumbar bubuk aja namanya. Oke, ini dia bahan-bahan rendangnya. Itu ya, ada daun salam, daun kunyit, daun jeruk, juga serai. Nah, ini untuk banyaknya sesuai selera aja ya. Terus ada bawang putih kurang lebih berapa itu ya? 7 siung ya, tapi ada yang besar, ada yang kecil gitu. Terus bawang merah itu lebih dari segenggam, segenggam lebih. Ada jahe, terus ada laos dan
ada cabai merah juga. Untuk cabai merah di sini banyaknya sesuai selera aja. Ini tuh kurang banyak sebenarnya. Nanti bisa ditambahin lagi. Terus ada ini yang keringnya, ada kemiri, terus ada kapulaga, cengkeh, pala, kayu manis, dan adas manis. Oke, ini semua nanti di blender kecuali kayu manis dan daun-daunan. Lanjut di sini mah mau peres kelapa parutnya. Ini mah pakai 2 kelapa ya. Ini karena biasanya resepnya almarhumah nenek saya itu 1 kilo itu 3 butir kelapa. Tapi di sini nggak nyampe 1 kilo ya, mungkin setengah kilo lebih, makanya di sini pakai 2 kelapa. Untuk meresnya di sini 3 kali perasan ya. Biasanya mah itu pakai yang praktis aja, kayak misalkan santan yang udah diperas dari pasar gitu ya. Cuman karena udah lama nih nggak ke pasar besar yang biasanya mah ke pasar itu, jadi di sini ya udah beli kelapa parut aja yang di deket rumah. Udah selesai meres kelapanya, lanjut di sini mau masak dulu, siap-siap. Nah, di sini mah pakai wok pan Ravel yang ukuran 32 cm. Ini enak banget, muatnya banyak banget ya. Untuk link pembelian seperti biasa ya, kalian cek aja di deskripsi. Lanjut di sini mah mau ngeblender dulu, dan di sini mau siap-siapin blendernya mah pakai yang ukuran besar. Untuk blender ini juga mah pakai merek Ravel dari Gastroline Indonesia, Instagram dan Shopee-nya ada juga. Untuk bumbu di sini mau mah iris-iris yang ukurannya terlalu besar ya. Untuk link pembelian blender ada di deskripsi. Ini ada choppernya juga, jadi blender plus chopper. Kalau choppernya enak untuk giling-giling daging ya, kalau misalkan kita bikin bakso. Atau bisa juga kalau kita mau ngalusin bumbu-bumbu tapi nggak terlalu halus gitu, pokoknya halusnya sesuai selera, bisa ya pakai chopper juga. Kalau chopper ini enaknya kita bisa ngeblender tanpa air atau minyak, jadi kering gitu. Oke, langsung ya kita ngeblender, dan kalau misalkan seret kurang air bisa ditambahin sedikit-sedikit. Oke, udah halus. Di sini mama masukin aja ke santannya. By the way, ini nggak ditumis ya, karena selera masing-masing aja. Kalau ajaran dari almarhumah nenek saya nggak ditumis, jadi langsung cemplung aja. Terus ditambahin sama ketumbar bubuk, banyaknya sesuai selera aja. Ini kalau nggak salah 1 sendok makan lebih dikit. Oke, lanjut masukin daun-daunannya, dan di sini dimasak sampai mendidih. Jangan lupa untuk diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Jadi jangan ditinggalin ya kalau belum mendidih, pokoknya diaduk-aduk terus. Untuk bumbu tambahannya di sini mah pakai garam aja, kurang lebih 1 sendok makan atau sesuai selera aja. Kalau misalkan nanti dicicip kurang asin bisa ditambahin lagi. Jadi semuanya sesuai sama selera aja dan caranya masing-masing. Di sini selera dan caranya almarhumah nenek saya. Nah ini ya udah mendidih tuh, jadi bisa kita tinggal kita aduk sesekali aja. Di sini mama masak kurang lebih setengah jam. Nah tuh ya udah mendidih, pokoknya bisa kita sambil kerjaan yang lain. Ini kurang lebih setengah jam ya. Oke, di sini kita sambil masak sayur aja. Di sini mama mau masak tumis sawi caising campur toge dan tahu untuk anak-anak sekalian. Ini tuh mah pakai toge yang kecil atau yang pendek, alias kalau di sini tuh biasanya untuk soto. Ini masih ada waktu itu pas emak buat soto ya. Jadi lumayan ini untuk campuran sayuran hari ini.
Untuk tahunya di sini Ma potong kecil-kecil. Karena menurut Ma kebanyakan nih tahunya, jadi sisa 2 ini Ma taruh di kulkas aja. Oke, lanjut untuk sawinya di sini dicuci terus dipotong-potong. Nah, ini sesekali Ma aduk ya, biar nggak lengket bagian bawahnya. Walaupun pakai wok pan ini tuh memang nggak lengket. Biasanya kalau pakai wajan yang biasa itu mudah lengket kalau Ma ya. Mudah lengket bagian bawahnya untuk bumbu-bumbunya gitu. Jadi suka diaduk-aduk. Tapi kalau ini nggak perlu diaduk sering-sering juga nggak apa-apa. Untuk bumbu sayurnya cuman bawang merah, bawang putih yang diiris-iris aja. Udah deh. Oke, nah ini kurang lebih udah setengah jam ya. Jadi langsung aja di sini Ma masukin dagingnya. Karena Ma itu suka rendang yang berkuah alias kalio. Jadi ini langsung Ma masukin dagingnya. Tapi kalau kalian yang suka kering, rendang yang kering itu jangan dulu dimasukin ya dagingnya. Dagingnya dimasukin kalau rendangnya itu atau kuahnya itu udah kental berminyak gitu. Oke, lanjut di sini Mas siapin wok pan untuk masak sayurnya. Di sini pakai wok pan Ravel yang ukuran 28 cm. Untuk link pembelian ada di deskripsi ya. Oke, mulai masak. Di sini Ma tumis aja bawang merah sama bawang putihnya. Terus Ma masukin tahunya, karena ini tahunya nggak digoreng dulu biar empuk kayak gitu, biar lembut. Lanjut, ini masukin sawinya dan togenya, dan ini Ma kasih air sedikit aja biar agak berkuah gitu. Untuk bumbu sama aja, garam, gula sama kaldu jamur. Udah deh, masak sebentar, aduk-aduk-aduk, selesai. Untuk sutilnya ini yang warna oranye, sama yang bikin rendang tadi warna coklat. Ini sutil Ravel dari Gastroland Indonesia. Kalau kalian mau order, linknya ada di deskripsi. Nah, ini kita aduk-aduk lagi untuk rendangnya, dan lanjut untuk sayurnya. Alhamdulillah udah mateng. Sekarang Ma mau ngelipetin kain jemuran yang udah kering kemarin ini ya. Ma sengaja langsung lipet di luarin aja biar enak gitu. Pas masukin ke dalamnya udah tinggal taruh di lemari aja. Biasanya kalau misalkan diangkat semua dulu baru ditaruh di keranjang atau di kamar gitu ya, kadang kan suka males langsung ngelipetin. Jadi ini lagi rajin-rajinnya langsung aja lipet di luar. Karena ini baju hari-hari ya, dan nggak kelihatan kusut, jadi langsung lipat. Biasanya walaupun baju harian, baju anak-anak, kalau misalkan kelihatan kusut itu tetap digosok kalau kusut banget gitu ya. Tapi kalau untuk biasa aja gitu ya, baju harian di biasa nggak begitu kusut, ya udah langsung lipat aja. Udah selesai ngelipetnya, lanjut yang bagian atas. Ini daster-daster emak ini nggak bisa dilipat di luar. Nggak ada tempatnya, ini mau nggak mau kita ngelipetnya di dalam. Oke, lanjut jemur lagi. Nggak berhenti-berhenti ya teman-teman. Pokoknya ini udah kering, lipat, jemur lagi, kering, lipat, jemur lagi. Pokoknya ada terus ini kain cucian. Kalau saya senang-senang aja gitu ya, nyuci sebanyak apapun gitu. Senang aja terus jemur. Cuman yang lagi malesnya itu adalah nyetrika. Itu super males banget itu. Nah, lanjut ya, ini jemuran atau cucian yang ronde kedua, kita langsung jemur lagi.
Nah ini lagi asik-asik masak ya, ini belum mateng rendangnya tapi gasnya sudah kehabisan. Alhamdulillahnya di warung dekat rumah itu ada gasnya ya, biasanya kan kosong. Dan alhamdulillahnya Mas Iki kuat ngangkat gas. Jadi tadi minta tolong Mas Iki ke warung untuk beli gas. Oke, langsung pasang aja ya. Di sini tuh ada karet gelang gitu, jadi mak copotin dulu. Terus karet bawaan dari gasnya itu mak ganti sama yang di rumah. Itu biasanya kurang pas, biasanya gitu ya, sama karet bawaan. Jadi mak itu suka nyetok karet di rumah. Jadi kalau misalkan untuk cadangan ya, kalau karetnya nggak pas itu bisa diganti. Oke, kita hidupin dan alhamdulillah sekali pasang udah hidup kompornya. Biasanya berkali-kali nih kalau misalkan nggak pas karetnya. Jadi kalau misalkan udah berkali-kali nggak pas ya wes, aku nyerah. Nunggu Pak suami pulang kerja aja baru bisa pasang gas, baru bisa masak lagi. Oke, nah ini sudah mateng menurut menurut selera keluarga sini. Jadi sukanya yang begini ya, yang berkuah. Karena besok-besok pastinya bakalan dianget-angetin terus. Mohon maaf kalau ini dibilangnya makanan gak sehat. Tapi kami suka dengan rendang berkuah seperti ini. Tuh ya, tuh udah mateng, ini udah empuk. Jadi kalau misalkan kalian suka rendang yang kering, nah pada saat kuahnya udah kental kayak gini nih, baru rendangnya, baru daging mentahnya dimasukin biar nanti hasil rendangnya kering ya. Lanjut, Ma belum mau makan, jadi di sini cuci piring aja dulu. Selesai cuci piring baru deh lapar, baru makan. Oke, kita coba dulu masakan yang sudah Ma bikin hari ini, rendang berkuah alias kalio sama sayurnya. Dan beneran deh kalau misalkan rendang berkuah kayak gitu enak, makan pakai nasi anget. Bumbunya tuh banyakin biar nyemek-nyemek gitu loh di nasi. Aduh, nikmat banget deh. Pokoknya selera kita kan beda-beda ya. Belum tentu sama gitu. Jadi Ma sukanya begini tuh, kuahnya banyak, bumbunya medok dan nyemek-nyemek di nasinya itu enak banget. Oke, mari makan. Nah ini udah selesai makan, pas mau minum tiba-tiba airnya habis. Jadi di sini mak ganti dulu galonnya ya. Alhamdulillahnya ini galon pakai pompa elektrik bukan pakai dispenser, jadi enak aja gitu ya, mak bisa ganti sendiri. Oke, ini udah malam harinya, jadi ya Ma itu nungguin Pak Su pulang kerja karena pengen beli susunya anak-anak, sekalian pampasnya juga.
Ceritanya tuh pengen ke Indogrosir, cuman karena takut kemalaman dan takut tutup. Di sini tuh jam 8 udah tutup. Jadi yaudah, kita ke Fitrinov aja. Tapi sebelumnya di sini mampir ke Indomaret, mau ke ATM-nya dulu. Soalnya kalau di Indomaret itu nggak ada Pampers di sini ya, nggak ada Pampers yang ukuran XXL. Kalau ada pasti beli di sini, ngapain pindah-pindah tempat ya kan. Oke, udah selesai ke ATM-nya, lanjut ini mah ke Fitrinov. Oke, nah ini udah sampai ya. Lanjut kita langsung aja cari yang dituju, yaitu Pampers Mami pokoknya ukuran XXL. Alhamdulillah banyak stoknya. Tapi cuman beli 2 bungkus yang isi 24 sama yang isi 34. Sebetulnya ini diambilin sama Om itu tuh yang lewat tadi. Karena emang nggak nyampe. Jadi minta tolong. Sebenarnya lagi nyari om yang kerja di sini, cuman nggak ketemu. Pas di sebelah emak itu ada om. Kenapa mbak gitu kan? Jadi ditolongin deh sama om itu. Makasih om. Oke, sekarang lanjut mau cari susu. Sebenarnya di sini mah itu mau beli tisu sekalian ya. Tisu gulungnya udah habis, cuman pikir-pikir nanti aja deh. Pada saat belanja bulanan aja ya. Nah ini mah beli yang punyanya Ade Al 2 kotak SGM 1. Biasanya sih kalau nggak madu ya vanilla. Pokoknya tergantung stoknya tuh ada apa enggak. Terus ini susu SGM nya Mbak Erin, beli 1 kotak aja karena Mbak Erin udah berkurang ya minum susu dotnya. Tapi ya itu masih ngedot. Mohon maaf ini udah 4 tahun lebih masih ngedot. Soalnya Ade Al ngedot juga kan ya, jadi nggak bisa Mas umputin. Kalau dulu Mas Iki 4 tahun itu dotnya udah Mas umputin dan bilang udah dibuang ke tempat sampah gitu. Jadi ya udah dia nggak ngedot lagi. Tapi kalau Erin ini bingung gimana ngakalinnya biar dia nggak ngedot lagi. Lanjut ini beli susu, Mbak Erin minta susu kotak ini, jadi ya udah kita beli aja 2 untuk Mbak Erin 1, Mas Iki 1. Terus yang kecilnya beli 3. Dan ini Mbak Erin minta beli jajanan. Oke lah, kita turutin aja ya. Kalau nggak nanti dia nangis. Enggak sih, nggak nangis. Dia mah nggak pernah kalau minta sesuatu sampai nangis ngerengek-rengek tuh nggak. Kalau kata maknya nggak, ya udah dia nurut gitu. Tapi ini ya udah nggak apa-apa. Di sini mak beliin aja ya. 1 bungkus untuk mereka bertiga. Terus nambahin minta ini nih Poki ya, yang coklat dan yang putih gitu. Oke deh kata Mbak Erin buat Mas Iki 1 ya Bu. Iya, oke kita turutin. Nah udah selesai ya belanjanya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye bye.